Assalamualaikum, halo, apa kabar? Masih bersama saya, Ibu Ruriana Yolanda. Kali ini kita akan mempelajari materi koordinat Kartesius. Jangan lupa berdoa dan fokus pada pembelajaran ya. Koordinat Kartesius. Nah, koordinat Kartesius ini ada dua kata. Yang pertama, koordinat. Yang kedua adalah Kartesius. Kita bahas one by one. Koordinat. Koordinat itu apa sih? Nah, jadi koordinat adalah bilangan yang digunakan untuk menentukan kedudukan atau letak atau posisi suatu objek. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, penerapan koordinat Kartesius ini ada pada Google Map. Jadi kalau kalian buka aplikasi Google Map, kalian ketikkan suatu tempat yang bakal kalian tuju, atau kalian ketikkan suatu tempat, maka tempat itu memiliki titik koordinat. Setiap tempat pada Google Map memiliki titik koordinat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, Kartesius. Nah, kalau Kartesius ini diambil dari nama pencetus atau peletakan ide suatu objek tersebut. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Bapak René Descartes. Jadi penemunya itu adalah René Descartes atau juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur bahasa Latin. Descartes merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis yang sangat berpengaruh dalam dunia matematika. Kenapa? Karena dia banyak terlibat dalam dunia geometri. Nah, kalau di koordinat Kartesius ini juga nanti akan keterkaitannya dengan geometri. Kenapa? Nanti kita di koordinat Kartesius akan mempelajari yang namanya titik pada koordinat. Kemudian nanti dari dua buah titik itu kalau ditarik garis, kalau dihubungkan menjadi garis. Kalau ada 3 buah titik, kita tarik garis, maka akan menjadi bangun datar. Kalau ada 4 titik dihubungkan, nanti itu bisa menjadi bangun ruang. Cuma nanti dia kalau udah 4 titik dia sumbu X, Y, dan Z seperti itu. Nah, Descartes dalam peletakan titik atau kedudukan itu terletak pada sumbu X. Ini dia sumbu X, sumbu yang horizontal, dan sumbu Y, sumbu yang vertikal. Oke, kita akan bahas titik koordinat. Titik dalam dunia matematika merupakan suatu kedudukan yang tidak mempunyai ukuran dan disimbolkan dengan noktah atau tanda titik atau silang. Jangan lupa, nama sebuah titik harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, di sini Bu contohkan. Oke, ini ada sebuah titik. Kelihatan kan? Nah, titik ini namanya titik A. A-nya di sini harus menggunakan huruf besar. Jadi di sini kalau namanya titik A berarti A-nya harus menggunakan huruf besar. Nah, pertanyaannya, titik A tersebut berada pada koordinat berapa? Berapakah titik koordinat titik A? Jadi, untuk menentukan titik koordinat titik A, caranya adalah kita tarik garis putus-putus dari titik A ke sumbu X. Ini dia. Nah, kelihatan kan? Dia terletak pada, di sumbu X-nya dia terletak pada 6. Kemudian, setelah itu, kita tarik garis putus-putus ke sumbu Y. Kelihatan di sumbu Y adalah terletak pada angka 4. Berarti, koordinat titik A adalah 6,4. Ya kan? Karena dia penulisannya harus lihat nih, X, Y. Jadi dimulai dari X-nya terlebih dahulu, baru Y. Nah, tadi titik A X-nya berapa? 6. Kemudian Y-nya berapa? 4. Berarti titik A-nya adalah 6,4. Nah, 6 ini disebut dengan absis. Jadi, nilai X itu disebut dengan absis. Kemudian, untuk nilai Y disebut dengan ordinat. Berarti titik A itu absisnya 6, ordinatnya 4.
Itu contoh yang pertama. Atau kita buat contoh lagi ya, supaya lebih paham. Nah, misalkan seperti ini. Ada sebuah titik. Sebentar, Ibu gambarkan titiknya terlebih dahulu. Nah, misalkan ada sebuah titik di sini, Ibu buat titiknya. Ini dia titiknya. Katakanlah ini titik ya. Nah, jadi katakan ini kita buat nama titiknya adalah titik C. Nah, berapakah koordinat titik C? Maka tadi langkah yang pertama adalah kita tarik dulu garis putus-putus ke sumbu X. Nah, kita tarik garis putus-putus ke sumbu X. Nah, jadi dia terletak pada berapa ini? Negatif 4. Kemudian kita tarik lagi garis putus-putus ke sumbu Y. Nah, terletak pada berapa ini? Di 3. Berarti titik C, koordinat titik C adalah X, Y. X-nya negatif 4. Negatif 4. Seperti di sini aja Ibu buat lagi ya. Negatif 4. Koma. Y-nya berapa? 3. Nah, berarti titik C adalah negatif 4,3. Seperti itu. Next, kita lanjut kuadran. Nah, jadi kalau di pembelajaran titik koordinat kartesius, nanti kalian akan mengenal yang namanya kuadran. Nah, kuadran itu apa? Jadi, kuadran itu adalah daerah yang dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian sumbu X dan sumbu Y tadi ini kan berpotongan. Maka karena dia berpotongan, nah ini dia potongan ini kan berpotongan nih. Nah, maka dia akan membelah menjadi 4 bagian. Nah, jadi bagian-bagian yang dibelah oleh sumbu X dan sumbu Y itu adalah namanya kuadran. Nah, sekarang kita lihat apa saja penamaan kuadran itu. Untuk sumbu X positif dan sumbu Y positif, nah itu adalah kuadran 1 atau kuadran pertama. Kemudian, untuk sumbu X yang negatif dan sumbu Y yang positif, itu adalah kuadran kedua. Oke, kira-kira kalau kuadran ketiga itu di mana letaknya? Ya, dia di bawah ya. Dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, ini X-nya negatif, Y-nya negatif, maka ini adalah kuadran ketiga. Kemudian kalau X-nya positif, ini X-nya positif nih. Kemudian Y-nya negatif, maka itu adalah kuadran 4. Nah, sampai sini paham kan? Jadi nanti kalau misalkan ada sebuah titik terletak, misalkan titik C 6,6. Nah, 6,6. Kalau dibilang 6,6 berarti X-nya 6. Positif. Kemudian Y-nya 6. Juga positif. Kalau X-nya positif, Y-nya positif, otomatis dia terletak pada kuadran pertama. Kalau misalkan ada titik J negatif 5, negatif 2. Nah, negatif 5, negatif 2 berarti X-nya itu negatif 5, ya kan? Dan Y-nya negatif 2. Di sini udah kira-kira titik ya kan? Berarti dia terletak pada kuadran ketiga. Kemudian kalau misalkan ada titik F, titiknya berada pada negatif 6,3. X-nya negatif 6, Y-nya 3, positif 3. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti dia terletak pada kuadran kedua. Seperti itu.
Next kita lanjut menentukan jarak titik. Nah, di sini biasanya banyak yang keliru ya antara menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan titik koordinat X, Y. Kelirunya di mana? Kalau di sini sudah ada terlihat gambar koordinat kartesius dengan titik A, C, D, B, dan yang lainnya. Nah, titik A tadi kan 2,6. Berarti X-nya 2, Y-nya 6. Lantas, bukan berarti jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2. Dan jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 6. Itu salah. Jadi gimana, Bu? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, koordinat titik A 2,6. Nah, keterangan. Dapat terlihat titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Bagaimana, Bu, caranya? Jadi, untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, ada 2 cara. Cara yang pertama, kita hitung dia jaraknya. Ini kan titik A. Ini sumbu X. Kita hitung berapa langkah dia dari titik A ke sumbu X. Coba hitung berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, kemudian titik A berapa satuan dia dari sumbu Y? Jaraknya kita hitung dari titik A ke sumbu Y. Ini kan titik A. Ini sumbu Y. Kita hitung ada berapa langkah dia? 1, 2. Berarti titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Seperti itu. Nah, titik A berada pada kuadran 1. Tadi kan kalau X-nya positif, Y-nya positif, maka dia terletak pada kuadran 1. Seperti itu. Atau, itu cara yang pertama. Atau, cara yang kedua adalah dengan dibalik. Nah, contohnya gini nih. Ini kan titik A 2,6. Ya kan? Berarti X-nya 2, Y-nya 6. Dibalik aja. Dia kalau ditanya jarak titik terhadap sumbu X, X-nya 2, Y-nya 6. Berarti jarak terhadap titik X itu adalah 6. Si Y-nya gitu. Kalau ditanya jarak terhadap sumbu Y, berarti si X-nya. Tuh. Nah, untuk contoh lebih lanjut kita lihat nih titik E. Koordinat titik E adalah negatif 5,0. Mana dia? Negatif 5,0 nih. X-nya negatif 5, Y-nya 0. Maka dia terletak di sini. Nah, titik E terletak berapa satuan dari sumbu X? Kita lihat. Berapa satuan dia ke sumbu X? Ayo, berapa? Nah, jadi lihat di titik E-nya, dia kan terletak tepat pada sumbu X. Nah, maka kalau dia terletak tepat pada sumbu X, maka titik E terletak berjarak 0 satuan dari sumbu X. Kemudian, berapa satuan dia dari sumbu Y? Lihat jaraknya, ini sumbu X. Ini sumbu Y-nya. Kita hitung, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik E terletak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, dan titik E tepat berada pada sumbu X negatif. Dia tidak terletak pada kuadran 1, 2, 3, atau 4. Tetapi karena dia terletak tepat pada sumbu X negatif, maka kita bilang dia titik E tepat berada pada sumbu X negatif. Ini titik E ya, yang ini juga E ya. Ini E, salah penulisan. Oke. Atau, itu tadi cara yang pertama kan? Nah, coba Bu, lihat cara yang kedua. Oke, kita lihat cara yang kedua. Di sini kita lihat X-nya, titik E itu kan X-nya negatif 5. Y-nya 0. Berarti kalau dia ditanya jarak terhadap sumbu X, maka kita lihat Y-nya. Berarti berapa? Jarak terhadap sumbu X? 0. 0 dia. Ya kan?
Kemudian kalau ditanya jarak terhadap sumbu Y, kita lihat X-nya. X-nya berapa? Negatif 5. Berarti Bu, tadi Bu bilang jaraknya 5. Ini tapi negatif 5, Bu. Nah, kita harus ingat lagi definisi jarak. Kalau yang ditanya itu jarak itu tidak ada yang negatif. Ya, berapakah jarak rumah kamu ke sekolah? Kan nggak ada negatif tuh. Berarti jaraknya adalah jarak terhadap Y adalah 5. Seperti itu. Lanjut, kita lihat nih titik F. Mana titik F? Ini dia. Titik F adalah negatif 5, negatif 3. Coba kita pakai cara yang kedua. Berarti X-nya negatif 5, Y-nya negatif 3. Kalau ditanya jarak terhadap sumbu X, maka kita lihat adalah Y-nya. Y-nya 3, berarti jarak terhadap sumbu X adalah 3. X-nya negatif 5. Berarti jarak terhadap sumbu Y adalah 5. Karena tadi nilai jarak itu adalah tidak ada yang bernilai negatif. Lalu, titik F tadi terletak pada kuadran berapa? Ayo, X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti dia terletak pada kuadran kuadran ketiga. Terhadap titik tertentu A, B. Kalau sebelumnya kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Atau menentukan jarak dari titik ke sumbu X dan sumbu Y, maka kali ini kita akan menentukan jarak atau posisi titik terhadap titik tertentu. Di sini sudah terlihat ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H, ya kan? Nah, coba perhatikan yang pertama, kita bahas satu persatu. Nanti, kalian akan ditanya, berapakah posisi titik A terhadap titik C? Maka bagaimana menghitungnya? Oke, kita perhatikan. Kita lihat di sini tadi pertama adalah titik A. Titik A itu berapa? Kita ulangin. Titik A adalah 3,6. Jadi X-nya 3, Y-nya 6. Titik C berapa? X-nya negatif 4, Y-nya 3. Berarti titik C adalah negatif 4,3. Yang ditanya adalah posisi titik A, nih, posisi titik A terhadap titik C. Kita fokus dulu ke A dan C. Oke, kita fokus ke titik A dan titik C. Maka, kalau ditanya posisi titik A terhadap titik C, acuan kita itu berada pada titik C. Artinya apa? Kita bergerak menghitung jaraknya, menghitung posisinya dari titik C ke titik A. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita perhatikan dulu sumbu yang horizontal. Kita bergerak dari X kemudian Y. Artinya kita bergerak dari yang horizontal dulu, kemudian kita yang vertikal. Kita lihat dari titik C menuju A. Bagaimana caranya? Kita hitung yuk sama-sama. Ini titik C. Untuk menuju titik A, maka dia harus bergerak ke kanan, horizontal, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ada 7 langkah. Dia ke kanan atau ke kiri tadi? Dari titik C ini ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kalau ke kanan artinya dia bernilai positif. Nah, kemudian dari sini setelah dapat X-nya, maka kita cari Y-nya. Y-nya kita bergerak kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, maka sampailah kita pada titik A. Berarti tadi Y-nya adalah 3. Dia ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau ke atas dia positif. Kalau ke bawah dia negatif. Nah, begitu juga tadi yang horizontal, X-nya. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia bernilai negatif. Nah, didapatlah X-nya 7, Y-nya 3. Berarti posisi titik A terhadap titik C adalah 7,3.
Gitu. Oke, kita lanjut yang F. Untuk yang F, kita lihat. Titik F, mana dia ini F? Berapa titik koordinatnya? Negatif 3, negatif 3. Kemudian ke G, mana G? Ini dia. Berapa dia titik koordinatnya? X, Y, X-nya 2, Y-nya negatif 6. Berarti titik G adalah 2, negatif 6. Yang ditanya apa? Posisi titik F terhadap G. Posisi titik F terhadap G. Ini F, ini G. Ditanya posisi F terhadap G. Berarti kita bergerak dari titik G. Acuannya di G. Nah, dari G menuju F, kita harus, kalau X-nya itu kita harus ke kiri atau ke kanan? Horizontalnya. Ke kiri, berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Ke kiri berarti dia negatif. Berarti ini negatif di 5. Kemudian kita lihat Y-nya. Ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Hitung. 1, 2, 3. Sampailah di F. Berarti berapa Y-nya? Iya, 3. Dia positif ya, karena dia ke atas. Kalau dia ke bawah baru negatif. Nah, berarti posisi titik F terhadap titik G adalah negatif 5,3. Sampai di situ paham? Oke. Nih, kalau Ibu zoom nih. Ini dia tadi ya kan? Dari berapakah posisi titik F terhadap G? Berarti acuannya di G. Ya, Ibu ulangin ya. Berarti dari G menuju F bagaimana caranya? Dari sumbu X-nya dulu. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia ke kiri, dia bernilai negatif. Maka negatif 5. Kemudian setelah dapat X-nya, kita cari Y-nya. Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berapa dia ke atas? 1, 2, 3. Kalau ke atas, dia positif atau negatif? Positif. Maka jarak posisi titik F terhadap titik G adalah negatif 5,3. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut yang C. Posisi titik C terhadap B. Kita lihat mana C. Ini C. Ya kan? Mana B? Ini B. Ini C. Ini B. Ditanya posisi titik C terhadap B. Berarti acuan kita di B. Berarti kita bergerak dari B menuju C. Ya kan? Yuk, kita mulai. Dia mulai dari X-nya duluan. Horizontalnya duluan. Ke kiri atau ke kanan? Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia ke kiri, dia bernilai negatif. Berarti ini nilainya negatif 8. Kemudian setelah itu kita lihat Y-nya. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Sah 1. Karena ke bawah dia nilainya negatif. Berarti dia negatif 1. Berarti posisi titik C terhadap B adalah negatif 8, negatif 1. Lanjut. Koordinat titik O, mana titik O? Terhadap titik E. Nah, titik O ya, atau titik 0. Ini dah. Terhadap titik E. Titik E mana? Ini titik E. Oke. Berarti kalau posisi titik 0 atau titik O terhadap titik E adalah kita beracu dari titik E. Dari E menuju ini dia. 0. Berarti ke atas atau ke bawah?
Sorry, bukan ke atas ya. Maksudnya horizontalnya dulu. Kita lihat X-nya dulu, ya kan? Berarti X-nya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ya, berapa langkah dia? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke kanan artinya dia positif. Berarti X-nya 5. Kemudian kita lihat Y-nya. Ke atas atau ke bawah? Tentu saja ke atas. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Sampailah di titik 0. Berarti Y-nya iya, positif 5 karena dia ke atas. Artinya, posisi titik 0 terhadap titik E itu adalah 5,5. Sekarang lihat titik E dan titik D. Ini titik E, ini titik D. Ayo, kira-kira posisi titik E terhadap D adalah? Titik E terhadap titik D adalah? Ya, coba kalian jawab sendiri ya. Oke, next. Kita bahas kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pengertian garis adalah merupakan kumpulan titik-titik yang terhubung. Garis hanya memiliki ukuran panjang. Dan penamaan garis menggunakan huruf kecil. Contoh, G, H, K, dan lain-lain. Nah, itu pakai huruf kecil ya. Atau dua buah huruf kapital sebagai titik awal dan akhirnya. Contoh, garis AB, garis PQ, dan lain-lain. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga, maka tidak akan pernah ketemu. Jadi, kalau ada dua buah garis itu dikatakan sejajar jika garisnya itu kalau diluruskan itu tidak akan pernah bertemu. Contohnya, kalau kita lihat tuh bisa contohnya seperti rel kereta api. Jadi rel kereta api tuh bakal lurus saja gitu kan, tanpa ada berpotongan. Ya kan? So, kalau misalkan digambarkan nih, seperti ini kira-kira. Ini ada garis lurus. Ini garis. Jadi dua buah garis ini kalau kita anggaplah ini garis lurus ya, dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya diperpanjang, maka dia tidak akan bertemu. Sampai ke ujung dunia pun tidak akan bertemu. Maka itulah dia disebut sejajar. Yang kedua, berpotongan. Nah, kalau yang berpotongan itu dikatakan dua buah garis berpotongan apabila kedua garis memiliki titik potong karena saling bertemu. Jadi ini ada garis nih. Oke. Dan ini ada garis juga. Nih, ada titik potongnya kan? Di sini bertemu. Ya kan? Di sini mereka bertemu, maka itu disebut dua berpotongan. Kemudian yang ketiga adalah tegak lurus. Dua buah garis dikatakan tegak lurus apabila kedudukan garis berpotongan pada titik potongnya berbentuk sudut 90 derajat. Contohnya seperti ini. Ini ada garis nih. Kemudian dia berpotongan. Tapi perpotongannya ini adalah membentuk sudut 90 derajat. Maka ini dikatakan dua buah garisnya saling tegak lurus. Yang keempat, berimpit, yaitu apabila kedudukan garis saling menutupi antara satu dengan yang lainnya. Ini ada garis, terus ini ada garis lagi di sini. Ada garis lagi, tetapi nggak kelihatan kan, karena dia berimpit, dia saling menutupi antara garis satu dengan yang lain. Jadi terlihat sekilas ini adalah satu garis, padahal ini dua buah garis yang berimpit. Untuk lebih lanjut, kita lihat berikutnya. Oke, perhatikan contoh berikut. Diketahui titik A 4,2, titik B 4,-5, titik C negatif 6,2. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan garis AB, AC, dan BC terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat di sini.
Ini adalah titik A, 4,2. Yang ini titik B, 4,-5. Lalu kita tarik dari titik A ke titik B. Kita tarik garis. Oh ini titik C ya, -6,2. Lalu kita tarik garis dari A ke B. Nah, itu yang warna merah. Jadi garis itu dinamakan garis AB, penamaan awal dan akhir dengan huruf kapital. Ya kan? Pertanyaannya, bagaimana kedudukan garis AB? Ini garis AB terhadap sumbu X, Kita lihat, ini AB, ini sumbu X. Bagaimana kedudukannya? Apakah dia berpotongan, tegak lurus, berimpit, atau sejajar? Jelas di sini adalah berpotongan. Tapi kita lihat lagi. Di sini, dia membentuk sudut 90 derajat atau tidak? Ya, berarti kalau dia berpotongan dengan sudut 90 derajat, maka itu dinamakan tegak lurus. Berarti garis AB tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian kita perhatikan lagi, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu Y. Garis AB terhadap sumbu Y, bisa kita lihat, iya bahwasanya mereka adalah sejajar. Kalau kita teruskan lagi garis AB ini ke atas atau ke bawah panjangnya, kita teruskan lagi juga sumbu Y ini, maka mereka tidak akan pernah berpotongan karena mereka adalah saling sejajar. Nah, ini dia. AB tegak lurus sumbu X dan AB sejajar sumbu Y. Lalu, bagaimana dengan garis AC? Nah, kita lihat. Kalau AC terhadap sumbu X. Nah, sudah jelas di sini ya, kelihatan bahwasanya AB sejajar dengan sumbu X, ya kan? Kemudian AC terhadap Y. Iya, tegak lurus karena dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, tuh, lihat kan? AC sejajar dengan sumbu X, AC tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau garis BC terhadap sumbu X. Kita lihat, ini garis BC yang warna hijau. Terhadap sumbu X. Bagaimana dia kedudukannya? Ya, berarti BC berpotongan dengan sumbu X. Kalau sumbu Y, iya, dia juga berpotongan dengan sumbu Y. Berarti garis BC berpotongan sumbu X dan BC berpotongan dengan sumbu Y. Oke, kalau dari gambar tadi kita lihat, kira-kira dia membentuk apa ya? Kalau garis AB, AC, dan BC itu dihubungkan, ini membentuk apa coba? Membentuk ya, segitiga. Jadi ini membentuk segitiga. Tepatnya adalah segitiga siku. Ya kan? Nah, atau disebut dengan membentuk bangun datar. Segitiga itu kan bangun datar ya. Bangun datar atau disebut juga bidang mempunyai bentuk dua dimensi sehingga dapat diukur panjang dan lebarnya. Bidang datar ini memuat unsur lebih kompleks dari garis dan titik. Jadi kalau kita perhatikan di sini tadi membentuk sebuah segitiga. Jadi Bu, ini bisa dihitung luasnya? Bisa dong. Gimana caranya? Ya kita tentukan dulu. Apa rumus segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Atau alas kali tinggi per 2. Kita lihat di sini mana alasnya. Mana tingginya. Perlu diingat bahwasanya alas dengan tinggi itu selalu tegak lurus. Jadi kalau alasnya AB, maka tingginya adalah AC. Kalau alasnya AC, maka tingginya AB. Nah, caranya gimana? Ya udah, dihitung aja berapa satuan. Alasnya berapa? Kalau alasnya AB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti setengah kali 7 kali tingginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Oke. Itu dia. Jadi, kalian itu harus ingat pelajaran-pelajaran yang lalu, jangan dilupakan lagi karena semua materi pembelajaran itu adalah saling berkaitan. Sekian pembelajaran kita mengenai koordinat kartesius. Jika ada yang belum paham, kamu bisa menonton kembali video ini. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Assalamualaikum.